Sebelumnya nama saya Ngadi Budaya, nama budaya Omitopo. Perkenalkan nama saya Mas Dalena Huta Barat. Pada hari ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang alat puja bakti Mahayana. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah di ujian tengah semester saya di semester 7. Tanpa berlama-lama, Mas, kita masuk ke dalam konteks. Di sini saya akan membacakan konteksnya tentang pengertian ritual Mahayana, ciri-ciri Mahayana, lambang-lambang agama Buddha, 10 persembahan yang ada di altar Mahayana, simbol-simbol serta alat puja bakti Mahayana. Di sini ada pengertian ritual Mahayana. Mahayana berarti kendaraan besar yang mengangkut pengemudi bersama penumpangnya mencapai suatu tujuan yang sama. Ajaran Buddha membimbing penganutnya seperti sebuah kendaraan besar yang mengangkut pengemudinya bersama-sama para penumpangnya mencapai tujuan yang sama, yaitu nirwana. Kita next, di sini ada ciri-ciri dari Mahayana. Mahayana itu mempergunakan bahasa Sanskerta atau Mandarin, akan tetapi di Mahayana lebih condong menggunakan bahasa Mandarin. Yang kedua, lebih bersifat religi dan filosofis. Yang ketiga, pencapaian nirwana melalui pengetahuan yang sempurna. Yang keempat, setiap makhluk memiliki sifat kebudaan. Dan yang kelima, semua manusia tergolong bodhisattva. Yang keenam, duka yang merupakan suatu ciri dari kehidupan hanyalah sifat maya. Yang ketujuh, mengajarkan tentang yang absolut atau yang sunyata. Yang kedelapan, Buddha historis seperti Buddha Gotama merupakan proyeksi atau pancaran dari yang absolut. Yang kesembilan, pembebasan tidak hanya tercapai untuk usaha yang sendiri, tapi juga melalui bantuan makhluk lain. Yang ke-10 ada cita-cita, bercita-cita menjadi bodhisattva untuk membebaskan setiap makhluk. Langsung kita next, di sini ada lambang-lambang dalam agama Buddha. Yang pertama itu Buddha Rupang. Saya langsung menjelaskan tentang makna dari Buddha Rupang. Di sini Buddha Rupang atau Arca Buddha adalah lambang keluhuran. Arca Buddha ini sebagai lambang penghormatan. Buddha begitu luhur. Buddha sangat dihormati. Buddha telah mengajarkan Dharma, Buddha guru dewa dan manusia. Lalu ada stupa. Di sini stupa bentuknya seperti genta nih teman-teman. Stupa merupakan bangunan suci agama Buddha. Stupa salah satu objek yang dihormati umat Buddha. Stupa ini banyak nih dijumpai di Candi Borobudur. Lalu kita masuk yang ke cakra atau roda dharma. Nah, di sini kita dapat melihat cakra atau roda dharma memiliki jari-jari ada 8 teman-teman. Bisa kita hitung ya, ini ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, cakra memiliki jari-jari 8 dan cakra ini juga melambangkan jalan mulia berunsur 8. Lalu next ada bunga teratai. Di sini bunga teratai melambangkan kesucian. Bunga teratai tumbuh di lumpur yang kotor, namun tidak ternodai lumpur dan tetap bersih. Bunga teratai indah warnanya dan harum baunya. Lalu di sini ada pohon bodhi. Pohon bodhi ini melambangkan penerangan sempurna, teman-teman. Bodhisattva Siddhartha mencapai penerangan sempurna di bawah pohon bodhi. Bodhi artinya penerangan sempurna. Pohon bodhi menghasilkan udara yang segar. Dan ada jejak kaki Buddha juga. Jejak kaki Buddha adalah lambang untuk mengajarkan dharma di dunia. Kita harus mengikuti jejak Buddha, kita harus melaksanakan ajarannya. Dan yang ketujuh itu ada bendera Buddhis. Kita dapat melihat di sini ada 5 warna bendera Buddhis dan satu campuran dari warna bendera Buddhis. Yang pertama itu ada warna biru, kuning, merah, putih, serta jingga. Dan kita tahu maknanya
Bendera Buddhis ada 6 warna, teman-teman. Keenam warna itu berasal dari sinar tubuh Buddha nih saat bermeditasi. Dan warna biru sendiri memiliki arti bakti, yang kuning berarti bijaksana, yang putih yang merah cinta kasih, yang putih suci, serta yang jingga adalah semangat. Campuran 5 warna ini berarti warna kegiatan, di mana dari warna-warna ini adalah warna dari pancaran Buddha. Yang terakhir itu ada swastika nih teman-teman. Swastika adalah lambang kebaikan. Swastika berasal dari bahasa Sanskerta. Ujung setiap lengan mengarah ke kanan. Jadi setiap lengan swastika ini mengarahnya ke kanan, teman-teman. Swastika artinya menjadi baik. Swastika melambangkan keuntungan, kebahagiaan, beserta kesejahteraan, serta panjang umur, teman-teman. Lalu kita next nih. Di sini ada 10 persembahan di altar Mahayana. Yang pertama itu ada dupa, kyo, kayu garu, wangi-wangian atau sering disebut dengan dupe. Persembahan kepada Sang Yang Adi Buddha dan Bodhisattva sebagai pernyataan sikap ketulusan, kesucian, kesabaran Sang Buddha dan Bodhisattva yang sangat membimbing umat ke arah kemajuan, ketentraman, kebijaksanaan, dan sekaligus dapat mengundang datangnya para dewa, naga, asura, yaksa, gadharwa, dan makhluk-makhluk lain yang berjodoh untuk menerima persembahan. Juga menciptakan suasana hikmat dan sakral. Dupa juga melambangkan jasa dan kebajikan, perbuatan baik tanpa pamrih atau paramita. Akan perbuatan pahala yang berlimpah-limpah bagaikan asap dupa yang dapat menyebar luas di mana saja. Itu mengapa kita setiap sembahyang mempersembahkan selalu dupa ya teman-teman. Lalu ada puspe atau bunga sebagai tanda kebesaran dari ajaran Sang Buddha beserta para bodhisattva, indah, agung, dan dapat menimbulkan getaran welas asih, juga lambang dari ketidakkekalan kehidupan di Swahaloka atau dunia ini, tumbuh mekar, layu, dan lenyap. Seperti itulah hidup kita teman-teman. Oleh karena itu, selagi kita akan ada kesempatan berbadan sehat, kita harus selalu melakukan kebajikan untuk menumpuk karma yang baik. Bagaikan bunga yang indah dipersembahkan kepada yang layak dipersembahkan, bunga yang segar dan indah dipersembahkan di altar yang telah dinyalakan dupa, akan lebih banyak mengundang makhluk-makhluk yang membutuhkan. Lalu kita lanjut ke lilin atau aloke, penerangan. Api dalam pengertian sakral dari getaran mantra atau darani Sang Buddha atau Bodhisattva akan dapat mengurangi atau membakar kekotoran batin dan mengurangi perjalanan hidup ini. Menerangi perjalanan hidup ini. Bagi yang mempersembahkan lilin ini dengan penuh sujud dan kehendak memperoleh berkah, ia dapat dijauhkan oleh makhluk-makhluk jahat nih teman-teman. Oleh karena itu, api atau geni disebut juga api pensucian. Juga sebagai lambang dari semangat. Lalu ada air. Air adalah suatu hasil bumi seperti biji-bijian yang merupakan lambang kehidupan, sekaligus juga lambang kekuatan berkah dari pensucian dan kebodian. Lalu ada buah-buahan segar nih teman-teman. Buah-buahan segar yang dipersembahkan di altar Sang Buddha, Bodhisattva, dan Dewa merupakan sikap penghormatan tulus terhadap yang dipuja. Buah segar yang dipersembahkan merupakan tekad pengabdian diri dari semua makhluk dan membagikan hasil pahala kita kepada orang lain. Lalu ada beberapa makhluk suci, para dewa dan dewi, yang hidup dari persembahan buah-buah segar. Makhluk-makhluk suci yang menerima persembahan itu akan melindungi kita dari gangguan-gangguan jahat, serta dapat menimbulkan nilai-nilai kesakralan atau getaran suci dalam hidup kita. Lalu yang keenam nih, yang keenam ada daun teh laina.
laini. Daun teh laini ini teh yang dipersembahkan dengan sujud di altar dengan membaca mantra atau sutra yang akan dapat memperkuat batin dari gangguan dewa, marah, anasir jahat, serta menambahkan kekuatan pribadi menghadapi gangguan-gangguan luar yang jahat atau jelek, menimbulkan getaran suci atau menambah getaran yang baik dari altar tersebut. Lalu ada makanan yang bergizi. Di sini boja atau nawidya, makanan yang bergizi atau obat-obatan dipersembahkan di altar Sang Yang Buddha, bodhisatwa atau dewa, dan sejenisnya. Dewata perlu sekali dengan obat-obatan ini atau makanan bergizi, yang mana merupakan wujud tekad yang kuat dari umat untuk mempersembahkan miliknya yang paling berharga untuk menolong dan menghormati makhluk-makhluk lain. Apabila dibacakan mantra puja, akan menimbulkan getaran-getaran yang sulit dijelaskan dengan pikiran manusia biasa, yang mana akan membawa pengaruh kemajuan dalam pencapaian kebodian atau dewa penolong dekat padanya. Lalu ada yang ke-8 ini ada Ratna atau Mustika. Ratna merupakan penyataan kebenaran sunyata tiada duanya, yaitu Buddha dan Dharma. Dan untuk upacara tantra mistik perlu sekali yang mana pada umumnya dipilih 7 warna mustika itu. Yang pertama itu ada merah delima, biru, putih, kuning, ungu, hitam, hijau, yang mana merupakan unsur api, air, kesucian, logam emas, daya serap, kesempurnaan atau tanah, kehidupan atau kayu, sekaligus lambang dari kebesaran ajaran Sang Yang Buddha. Yang ke-9 nih, di 9 ini ada mutiara. Mutiara dari lambang air atau lautan merupakan lambang penerangan yang abadi yang juga berarti ajaran Sang Buddha tiada duanya. Hanya ada satu jalan menuju kebenaran, teman-teman. Dan yang terakhir ada pakaian pelindung atau jubah. Pakaian yang diberikan di hadapan Sang Buddha dan Bodhisattva mempunyai arti simbolik. Arti simbolik apa? Perlindungan dari ajaran Sang Buddha dapat diartikan juga dan dipuja akan memberi perlindungan kepadanya. Jadi kita bisa dapat melihat dari gambar yang saya terahkan di sini. Dalam aliran Mahayana, Suhu, Samanera, Samaneri, mereka menggunakan yang disebut namanya jubah kuning juga iya, jubah coklat juga iya, ciasa juga. Ciasa ini yang bagian merah, ini digunakan oleh suhu-suhu besar kita. Lalu saya akan menjelaskan tentang simbol-simbol dalam Mahayana. Simbol-simbol kita maksudnya. Nah, di simbol-simbol ini yang pertama ada roda emas atau cakra. Roda emas, Buddha Dharma melambangkan keberuntungan dari ajaran Buddha yang terus berputar dan masih terus ada baik dari hal pengajaran maupun realisasi yang terjadi di semua alam dalam setiap waktu yang menyebabkan semua makhluk berkesempatan untuk mengalami kebahagiaan dari perbuatan bijak dan pembebasan. Di masa India kuno, cakra emas merupakan sebuah senjata yang memiliki kekuatan besar dan mampu menaklukkan musuh. Kemudian digunakan dalam Buddhisme sebagai lambang Buddha Dharma bagaikan cakra yang terus berputar tanpa henti. Begitu juga dengan kehidupan kita. Jadi teman-teman yang kita tahu, roda dharma, roda cakra emas ini selalu berputar seperti kehidupan kita. Tidak ada yang selalu manusia yang di atas, akan tetapi kita juga bisa merasakan di bawah, di tengah, serta di atas. Jadi setiap orang akan merasakan kapan di atas, kapan di bawah, dan kapan di atas. Lalu ada bunga teratai atau padma. Bunga teratai melambangkan pemurnian sempurna atas kekotoran batin yang timbul dari tubuh, ucapan maupun pikiran. Dan bunga teratai yang mekar sempurna melambangkan kebahagiaan dari pembebasan sempurna. Lalu kita next ke sepasang ikan mas. Simbol sepasang ikan mas berasal dari zaman sebelum Buddha yang melambangkan dua sungai suci di India, yaitu Sungai Gangga dan Sungai Yamuna. Dalam Buddhisme Tibet, ikan yang berenang bebas di air dijadikan simbol kesukacitaan akan kebebasan tanpa rasa takut.
Air laut di dalam ikan mas juga melambangkan kepulihan, keabadian, dan kelahiran kembali. Itu kenapa kita kadang function itu pelepasan makhluk hidup, baik ikan, atau burung, ataupun makhluk lainnya. Kita next ke yang keempat itu ada vas bunga atau tanah kasa. Vas berharga melambangkan hujan, umur panjang, kekayaan, kemakmuran, dan keuntungan lainnya, serta pembebasan yang tak pernah berhenti. Vas ini juga dikenal dengan warna wadah harta berharga nih teman-teman, yang tak pernah habis dan menyimbolkan tak pernah habisnya ajaran Buddha yang sangat berharga. Jadi ajaran Buddha itu tidak pernah putus dan tidak pernah habis. Lalu ada simpul yang tak berujung ini melambangkan sifat alami dari segala sesuatu yang paling bergantungan dan hanya muncul sebagai akibat dari hukum karma, hukum sebab atau hukum sebab akibat. Simpul yang tidak berujung ini memiliki pangkal, tidak memiliki pangkal. Pangkal ini juga melambangkan kebajikan dan ulas asih dari Buddha yang tak terbatas. Juga melambangkan semua teori dan filosofi di alam semesta atau Brahma Jala Sutta. Melambangkan bahwa jika kita mengikuti jalan ajaran Buddha, maka kita akan memperoleh mutiara, mutiara prasnya, dan mustika pencerahan dari Buddha Samudra kehidupan. Pada mulanya jalanilah manggala yang melambangkan cinta kasih. Kita next ke kerang putih. Kerang putih yang berulih ke kanan melambangkan merdunya, suara penyebaran Buddha. Buddha Dharma keempat penjuru, karena sangka bisa bertiup. Suara dari trompet kerang putih ini sangat merdu dalam tersebar luasnya serta membuat orang yang mendengarnya segera terjaga hari tidurnya menyenangkan. Hal ini melambangkan bahwa Buddha Dharma akan segera menyadarkan kita dari kebodohan dan kedesakan untuk segera mencapai kebahagiaan yang sejati, dari pembebasan untuk diri mandiri dan semua makhluk. Uliran ke kanan yang kerang ini sangat langkah ditemukan dan dipercaya bahwa uliran ini mengembangkan gerak dari sistem tata surya. Dan yang ketujuh ada panji atau kemenangan atau yang disebut dua wajah. Panji melambangkan kemenangan ajaran Buddha atas kematian, kebodohan, ketidakharmonisan, dan hal yang negatif lainnya yang muncul di dunia ini, teman-teman. Jadi panji ini juga melambangkan kemenangan aliran Buddha atas semua kekuatan berbahaya dan merusak. Panji kemenangan merupakan sebuah bendera militer yang digunakan di masa India kuno dalam Buddhisme. Digunakan untuk melambangkan kemenangan atas kilesa atau kerisauan batin. Yang kedelapan nih yang terakhir. Kedelapan ini ada payung mustika atau catara, melambangkan aktivitas bajik dari memberikan perlindungan kepada semua makhluk atas penderitaan hawa nafsu, halangan, penyakit, dan kekuatan lain yang merusak. Payung mustika dalam bahasa Sanskerta atau catara melambangkan kewibawaan instruksi ajaran Buddha nih. Di masa sejarah India kuno, saat seorang raja maupun kaum bangsawan hendak melakukan perjalanan, mereka menggunakan catara untuk melindungi diri dari terik matahari, kemudian dijadikan salah satu sarana untuk upaya dalam bermakna kekuasaan tertinggi. Dalam agama Buddha, catara juga merupakan simbol dari perlindungan kepada Triratna dari rintangan mara, melindungi Buddha Dharma. Selain itu juga diyakini sebagai lambang kewibawaan instruksi ajaran Buddha. Sering kan kita nonton-nonton bagian kerajaan di agama Buddha itu banyak loh teman-teman yang menggunakan catara ini. Lalu kita masuk ke alat-alat puja bakti Mahayana nih teman-teman. Yang pertama, dalam pelaksanaan ritual khususnya dalam aliran Mahayana tentu mempunyai alat-alat yang biasanya dipakai ketika sedang menjalankan puja bakti Mahayana. Peralatan tersebut sangat penting dalam pelaksanaan puja bakti karena itu merupakan salah satu bagian dari ritual. Penasaran kan apa aja? Ayo. Yang pertama itu ada tagu, merupakan alat yang pemimpin kebaktian
yang berfungsi untuk menentukan cepat atau lambatnya pujian atau dapat membangkitkan semangat orang dalam memuliakan nama Buddha atau Bodhisattva. Alat ini berupa drum besar yang terbuat dari kayu dengan material yang biasanya dari bahan kulit kambing pada era yang dipukul dengan 2 pukulan dari kayu atau disebut dengan tambur nih teman-teman kalau kita sebut di Mahayana. Lalu ada taching. Taching atau gong ini yang biasanya terbentuk dari sebuah mangkuk terbuat dari logam. Alat ini digunakan untuk memadai bagian penting dalam pujian-pujian, pembacaan parita, dan juga sebagai penanda ketika selesai melakukan meditasi, karena suara yang dihasilkan dari taching atau gong ini jernih dan agak bergema dapat mengurangi syaraf manusia, agar kita lebih konsentrasi, teman-teman ya. Lalu ada yincing, yang mempunyai fungsi untuk memberikan aba-aba saat namaskara, pengiring pada saat lagu penyesalan, kemudian juga sebagai pengiring dalam pujian dan pembacaan mantra-mantra. Alat ini berasal dari Tiongkok. Wow. Lalu ada MUI. MUI ini fungsinya sebagai pedoman atau pengatur tempo saat pembacaan sutra atau mantra agar dilakukan dengan serempak nih, melambangkan kesadaran atau perhatian murni, bagaikan ikan yang tidur dengan mata yang terbuka. Berasal dari Tiongkok, kemudian ke Korea, Jepang, Taiwan, dan Asia termasuk Indonesia. Itu seperti bentuknya itu seperti ikan ya teman-teman, disimbolkan sebagai ikan. Lalu ada taching atau tance yang berfungsi sebagai pelengkap dalam ritual Mahayana, mempunyai bentuk seperti cermin dan pakainya pun seperti sedang bercermin. Seperti ini teman-teman. Lalu sehingga mempunyai filsafat manusia harus melihat diri sendiri dan memperbaiki setiap kekurangan yang dilakukan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Nah, yang terakhir ada jubah atau haiqing. Di sini warna hitam yang sering digunakan oleh umat Mahayana, yang aliran Mahayana. Kita menggunakan haiqing berwarna hitam, seperti gambar yang sudah tertera di sini. Nah, jubah warna hitam dipakai pada saat sembahyang kebaktian. Jubah ini dipilih warna hitam dengan maksud mengingatkan bahwa sebagai manusia, diri kita ini masih penuh dengan kekotoran batin. Warna hitam juga merupakan pancaran sinar dari Chen Chuho atau Buddha kesempurnaan atau Panca Dhyani Buddha di utara. Hitam merupakan warna kesempurnaan dan mengingatkan manusia bisa sempurna menjadi Buddha. Bagi yang telah menerima tisarana, diwajibkan untuk memakai jubah. Jadi apabila teman-teman sudah tisarana, teman-teman mau sembahyang menggunakan jubah. Kalau di Mahayana. Jubah yang dipakai setiap kali bersembahyang akan dapat membantu kita pada saat meninggal dunia agar kita tidak diganggu oleh roh-roh jahat, teman-teman. Nah, jadi baiklah, sudah selesai saya menjelaskan tentang alat-alat, simbol-simbol, ciri-ciri, serta apa saja sih yang dipakai atau lambang-lambang dalam agama Buddha, terutamanya di Mahayana. Di Mahayana banyak digunakannya alat-alat paci, dan Mahayana juga terkenal dengan kengnya. Karena di Mahayana banyak menggunakan, apabila kita sedang ritual, kita menggunakan alat-alat paci seperti tadi tanse, yincing, mu'i, gong, dan tambur untuk mengiringi puja bakti kita. Baiklah teman-teman, sekian hasil dari pemaparan materi tentang alat-alat puja bakti, simbol-simbol, serta lambang-lambang yang sudah saya presentasikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua untuk di kehidupan sekarang ataupun yang akan datang. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih. Amitabha. Namo Buddhaya.